wabarakatuh, Bu Wil. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat sore. Sore. Gimana nih, apa persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching? Mungkin saya akan menyiapkan waktu nih biar dapat ada kesempatan bisa melakukan pertemuan dengan Bu Rika. Lalu yang kedua yang akan saya siapkan, saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Rika. Kira-kira nanti kompetensi coaching yang perlu Ibu kembangkan dalam kegiatan coachingnya itu apa saja? Nah, mungkin yang pertama saya akan mendengarkan secara penuh ya Bu ya, apa yang sudah Bu Rika bicarakan nanti, lalu saya akan merasakan apa yang Ibu Rika rasakan gitu. Terus habis itu saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin seperti itu. Baik, dari kompetensi yang tadi, itu kompetensi apa yang Ibu fokuskan nanti di saat kegiatan coaching? Mungkin dengan kehadiran penuh, saya akan mendengarkan semua permasalahan-permasalahan yang diceritakan oleh atau dihadapi oleh Bu Rika nanti, dan memberikan umpan baliknya kepada Bu Rika, mungkin seperti itu. Lalu, apa harapan Ibu dalam kegiatan coachingnya? Harapan saya coaching nanti bisa berjalan dengan lancar, terus bisa nanti ada solusi untuk Bu Rikanya sendiri, terus apa yang disampaikan Bu Rika itu, permasalahan itu bisa melegakan Bu Rika itu sendiri. Seperti itu Bu Dewi. Itu harapannya ya Bu ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Lydia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Rika. Nah, pada kesempatan ini apa nih tujuannya Bu Rika hari ini berdiskusi sama saya? Nah, ya Bu, saya ada sedikit permasalahan nih. Nah, permasalahan saya itu permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Nah, ini ya Bu, permasalahannya anak-anak itu ketika ada pembelajaran matematika, nah itu anak-anak seperti kayak merasa kurang bersemangat gitu Bu. Ketika pembelajaran matematika, anak-anak itu seperti takut, seperti pokoknya kurang bersemangat lah gitu Bu. Itu jadi masalah yang dirasakan ya. Iya Bu. Nah, selama Ibu rasakan ini apa yang udah Ibu lakukan? Nah, saya sudah melakukan berbagai trik sih Bu. Misalnya ketika ada pembelajaran itu, biasanya sebelum mulai pembelajaran nih terutama saya itu biasanya stripping Bu. Misalnya stripping, anak-anak sudah paham sih permainannya, belajar sih Bu ya, bermain sambil belajar ya. Jadi misalnya mereka saling berpasangan nih, saya minta anak-anak ayo berpasangan. Nah, ketika berpasangan ini nanti anak-anak seperti ini Bu, menghafalkan perkalian misalnya temannya ayo bentangkan jarinya, misalnya temannya membentangkan jari 8, temannya 4, berapa nih 8 dengan 4. Nah, itu kan akan membuat mereka memancing ya, maksudnya membuat motivasi dari mereka, jadi mereka kayak bersemangat gitu, biar lebih antusias. Nah, jadi kelas akan terasa bermakna gitu Bu. Nah, seperti itu. Ini hasilnya seperti apa yang sudah dilakukan tadi? Nah, ketika saya sudah menerapkan trik-trik seperti itu ya Bu ya, selain trik tadi bermain seperti itu, kemudian saya juga menerapkan ini Bu, ketika pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran biasanya saya ayo coba lawan dulu nih perkalian, misalnya dari hari Senin, dari perkalian yang tinggi 9, 8. Nah, untuk apa ya? Untuk mengingatkan mereka kembali Bu. Nah, maksudnya supaya mereka tidak lupa, walaupun ini mereka akan ingat gitu Bu, bahwa mereka melakukan itu ya untuk kebaikan mereka juga, seperti itu Bu ya. Dan saya tidak akan bosan-bosannya apalagi dalam pembelajaran matematika yang anak kadang
merasa sulit. Nah, sulitnya itu mereka itu karena ini Bu, dalam pembelajaran matematika kadang dari satu soal saja Bu ya, karena tidak hafal, maksudnya tidak paham dari konsep matematika, sehingga pengerjaan soal itu akan dirasakan sangat sulit Bu. Nah, seperti itu. Makanya saya melakukan trik-trik seperti itu tadi, nah supaya mereka menjadi lebih apa ya, lebih bersemangat, ya lebih apa ya, lebih antusias seperti itu Bu. Oke. Nah, jadi kan gini ya Bu ya, waktu dulu kan Ibu Rika belajar nih matematika ya, waktu dulu waktu sekolah. Nah, sebenarnya Bu Rika itu suka nggak sih dengan pelajaran matematika? Iya, jujur ya Bu ya. Kalau dulu sekolah saya memang tidak begitu suka dengan pelajaran matematika, yang misalnya pelajaran menghitung dan jenisnya itu saya memang kurang suka Bu. Nah, kalau saya tuh sukanya pelajaran yang seperti menghafal kayak bahasa Indonesia seperti itu. Saya suka sosial. Nah, kalau matematika itu memang terus terang Banyak menghitungnya. iya, banyak menghitungnya. Itu memang saya rasakan, aduh, matematika nih seperti kayak kalau sudah matematika. Nah, makanya saya membuat trik-trik ya Bu ya, supaya anak ini tidak bosan, tidak takut, lebih semangat dengan pembelajaran matematika. Jadi antusias mereka dengan matematika itu, ternyata matematika itu tidak sulit loh gitu. Oke, kalau gitu kedepannya apa nih yang akan Ibu lakukan nih kedepannya? Nah, kedepannya itu tadi Bu akan terus menyiapkan trik-trik supaya anak lebih suka, lebih rajin lagi. Pokoknya saya akan menciptakan trik-trik baru supaya anak-anak tidak bosan, tidak merasa ketakutan dengan matematika. Kadang kan mereka kalau sudah matematika ada anak yang udah masuk duluan gitu ya, ya? udah malas duluan. Iya. Aduh, matematika lagi nih. Ada sih anak yang antusias dalam matematika. Nah, misalnya dia bilang hari ini kita belajar matematika ya. Ada yang bilang yeay, ada yang bilang ya berbagai ekspresi ya Bu. Terus kapan nih rencana Ibu memulai perubahan tadi? Perubahan ini sudah saya lakukan sejak saya melihat kondisi kelas ya Bu ya. Kemudian saya terus mencari trik, menggali bagaimana nih anak-anak maunya nih. Nah, biar anak-anak lebih lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, lebih rajin lah pokoknya gitu. Intinya anak-anak itu kalau matematika harus tahu konsep ya Bu. Kalau kalian kalau hafal bisa lupa, tapi kalau tahu konsep, nah mereka bisa lebih paham gitu Bu. Oke lah kalau gitu, baiklah. Setelah apa yang sudah Ibu Rika ceritakan tadi panjang lebar ya, nah apa nih yang Ibu Rika rasakan setelah Ibu Rika bercerita tadi? Iya, saya merasa sedikit lega ya Bu ya, maksudnya unek-unek yang saya rasakan, maksudnya keganjalan maksudnya dalam hati saya itu sedikit melegakan gitu Bu setelah bercerita. Nah, mungkin seperti itu, saya merasa lebih nyaman sekarang Bu, lebih lega. Iya, sudah mengeluarkan unek-unek Bu ya Bu ya. Iyalah kalau gitu, kalau Bu Rika sudah merasakan lega, sudah merasakan nyaman lah, nggak ada yang ganjel di hati gitu ya. Oke lah kalau gitu, semoga kedepannya Bu Rika bisa lebih baik lagi, nanti lebih semangat lagi ya Bu Rika ya. Nah mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini aja ya Bu Rika ya. Nah, tetap semangat lah pokoknya ya. Makasih Bu. Ya, terima kasih juga Bu Rika. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam Bu Wit. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Wit. Gimana? Alhamdulillah ya kegiatan coachingnya sudah selesai. Ya. Gimana Bu Wit? Alhamdulillah Bu Dewi, tadi kegiatan coaching saya bersama Bu Rika tadi berjalan dengan lancar. Bu Rika bisa menceritakan permasalahannya dan alhamdulillah juga Bu Rika sudah merasa lega dengan perasaan yang selama ini mungkin jadi mengganjal di hatinya Bu Rika.
Baik, tadi saat melaksanaan kegiatan coaching ini saya sudah mengamati bahwa Bu Wit sudah mendengarkan dengan baik ya Bu Wit ya, dan kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan lancar, santai dan juga fokus. Lalu Bu Wit juga sudah bisa merasakan apa yang Ibu Rika rasakan, dan juga Bu Rika sudah bisa melegakan perasaannya dalam proses coaching ini. Dan juga Bu Wit sudah bisa memberikan umpan balik kepada Bu Rika. Lalu kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya nanti? Yang pasti kegiatan coaching ini saya berusaha untuk hadir penuh ya dalam menanggapi permasalahan dari Bu Rika tadi sesuai dengan alur cerita. Lalu saya aktif mendengarkan apa yang dipermasalahkan oleh Bu Rika, terus saya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar permasalahan dari Bu Rika tadi bisa keluar gitu, bisa tersampaikan kepada saya tadi. Baik, terima kasih ya Bu Wit sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi observer di kegiatan coaching kita hari ini. Semoga kita bisa terus bekerja sama ya Bu ya. Baik Bu Wit. Terima kasih juga Bu Deli. Sama-sama. Permisi ya Bu Deli. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.